Pria menggunakan kaca pembesar. Periksa setiap milimeter barang antik dengan hati-hati. Setelah melihat burung gagak ini, langsung berkeringat dingin. Semua orang melihat ekspresi yang salah di wajahnya. Labduk, apakah Anda melihat masalahnya? Tidak. Dia buru-buru menyangkal 3 kali. Itu masalah besar, dia tidak berani mengatakannya. Karena museum kota menghabiskan banyak uang untuk membeli sebotol harta karun ini. Tapi ini palsu. Maaf, saya juga punya pekerjaan. Saya pergi sebelumnya. Tetapi Direktur Departemen Sastra menghentikannya. Katakan padanya apa yang dia pikirkan, dia harus mengatakannya. Sepertinya dia ingin mengatakannya lagi. Direktur museum juga tidak tahan. Tuan Hoang, negara telah menghabiskan banyak uang untuk membeli artefak ini. Tuan Hoang, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, sama sekali tidak perlu khawatir. Logikanya, saya seharusnya tidak terlalu banyak bicara. Tapi saya hidup di dunia paling benci, yang mendapat untung dari pemalsuan. Tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh. Tapi vas ini sangat istimewa. Saya benar-benar punya beberapa kata. Tidak bisa mengatakan tidak. Ini palsu, katanya. Ini membuat direktur museum takut sampai mati. Harus tahu, artefak ini telah direview oleh puluhan ahli. Semua orang mengatakan mereka tidak melihat masalah. Bagaimana bisa disimpulkan bahwa itu palsu? Dari mulut ke mulut tanpa bukti. Harus menunjukkan bukti. Hoang Labduk tidak berani bersembunyi. Terus terang beritahu semua orang, ini Chu Feng. Chu Sim adalah palsu yang dibuat oleh master pemalsu Chu Baken. Hal-hal yang dia buat lebih nyata daripada yang asli. Dari bentuk, glasir, atau pola. Pengerjaan yang sangat halus. Tidak menemukan jejak sama sekali. Kecuali dia. Siapa lagi yang bisa memiliki kemampuan ini? Semua orang mulai berbisik sekarang. Jika itu adalah autobiografi Chu Baken, maka itu benar-benar bisa melewati mata semua orang. Pada vas ini, ditandai dengan tanda Chu Baken. Di mana simbol itu? Hoang Labduk menunjuk ke burung gagak di vas. Dapat dilihat melalui kaca pembesar. Direktur museum melangkah maju dengan kagum. Lalu pasang lensa pembesar pada mata gagak. Memang, di bola mata, menemukan apa yang paling tidak ingin dilihatnya. Tekanan darah langsung naik. Pingsan di tempat, personel tak sadarkan diri. Tapi Kaisar sekarang lebih khawatir daripada dia. Karena dia sendiri menghasilkan banyak uang dengan menjual kembali barang palsu kelas atas. Ketika dia masih muda, dia berteman dengan Chu Baken. Memohon padanya untuk bergabung dengannya membuat barang palsu lagi dan lagi. Dia adalah seorang jenius. Satu orang jenius. Seorang jenius tidak dapat ditemukan selama ratusan tahun. Dan saya, adalah Balai, yang menemukannya. Tanpa diduga, pihak lain tidak melakukan hal seperti itu untuk menghancurkan hati nurani. Lebih baik hancurkan semuanya dan jangan biarkan dia menjualnya. Ini hatimu. Baken, saya mohon berhenti memukul. Ini hatimu. Saya memohon Anda. Keluar. Pada akhirnya, dia menyaksikan Chu Baken mengubur dirinya di lautan api. Barang palsu di kamar juga tidak ada yang tersisa. Tapi sekarang, Chu Feng muncul lagi. Jelas, Chu Baken kemungkinan besar tidak mati. Atau ketika dia masih hidup, dia memiliki karya seni yang berkeliaran di luar. Tapi dia tidak punya waktu untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki. Museum telah tiba dengan berita buruk. Direktur museum, dia melompat ke sungai untuk bunuh diri. Kapan? Kemarin sore. Itu karena barang Chu Feng itu. Layar transisi. Murid direktur museum, Trin Enham, bergegas kembali di malam hari. Akhirnya apa terjadi? Dia dibunuh oleh barang palsu. Apa yang dibeli museum kota? Vas porselen Qianlong. Adalah barang Chu Feng. Mengetahui hal itu, Master menerima barang palsu. Menyebabkan kerusakan pada negara, jadi bunuh diri.
Trin Enham sangat membenci Chu Baken. Tapi dia benar-benar tidak mengharapkan itu. Dalam dokumen Chu Baen-hak, ada lagi nama ibunya. Ia segera pulang. Menyuruhnya untuk mengambil satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan oleh ibunya. Dia memiliki firasat yang kuat. Pasti ada jawaban yang dia inginkan di sini. Tapi di luar kotak tidak ada kunci. Bagaimana dia bisa membukanya? Sepotong kecil kayu di atas adalah kuncinya. Ini adalah agen tata letak. Atur potongan-potongan kecil kayu ini menjadi gambar yang lengkap. Dapat dibuka. Tapi ada 81 potong kayu. Trin Enham mencoba selama 3 hari 5 malam tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Tak berdaya, harus pergi ke master untuk membantu. Guru ini adalah Hoang Lapduk. Dia hanya melirik untuk melihat misteri dalam teka-teki itu. Mekanisme lembaga ini berasal dari trigram 9 kuartet. Ada hingga 2 item bermerek. Bukannya 1. Inilah lokasi mereka. Ini adalah posisi 9 cangkir. Ini adalah lokasi yang paling mozaik. Chuo Li dan Natham. Berarti sebelum selatan setelah utara. Setelah mengatakan itu, kedua tangannya mendorong label itu secara bersamaan. Setelah mencoba, semua potongan berada di tempat yang tepat. Kotak itu ternyata 1 lubang kunci dan 1 kunci. Dia memasukkan kunci ke lubang kunci. Saat mengangkat tutupnya, memperlihatkan isi di dalamnya. Lapduk langsung membeku di tempatnya. Biarkan saya melihat apa yang ada di dalamnya. Biarkan pemiliknya melihatnya terlebih dahulu. Kita keluar. Setelah mereka keluar, Trin Enham mengambil foto di luar kotak. Pria di sebelah ibunya adalah Chu Baken. Dia tidak mengharapkan itu. Master pemalsuan yang dikabarkan bisa menjadi ayahnya. Ini membuatnya bingung dan tidak bisa mengerti. Selain foto tersebut, ada juga 2 buku rahasia di dalam kotak. Buka itu menemukan bahwa setiap kata di dalamnya adalah harta yang tak ternilai harganya. Sisi ini, Hoang Lapduk mengetahui tempat khusus presiden rahasia itu. Rahasia apa? Ini adalah rahasia pemalsuan barang kelas atas. Sebelumnya, saya mendengar Chu Baken berkata, itu ditinggalkan oleh tuannya. Tapi saya belum pernah melihatnya. Apa efek mantra itu? Buku rahasia itu merekam resep bahan baku, proses teknik pembakaran, proyek desain dan tekstur dekoratif. Dari Kilguan melalui dinasti. Ini adalah 1 set buku pusaka. Jika Trin Enham mempelajari pengetahuan di buku rahasia, maka sejak saat itu, kecuali Hoang Lapduk, Trin Enham juga dapat mengenali barang-barang Chu Feng. Jelas bukan itu yang diinginkan Hoang Lapduk. Karena dia memiliki seluruh gudang. Setiap item adalah mahakarya. Sangat berharga. Tetapi jika ditemukan palsu, maka itu menjadi tidak berharga. Satu-satunya cara sekarang adalah menjual semua barang palsu ini. Sebelum Trin Enham memahami buku rahasia, dia meminta bantuan perusahaan. Adakan lelang besar. Nyatakan, dalam pelelangan ini, semuanya adalah harta nasional yang telah hilang di luar negeri. Botol anggur keramik kepala rusa Qianlong selama dinasti Qing. Harga mulai dari 2,4 juta yuan. Kenaikan harga 200.000. 2,6 juta, 2,8 juta, 3 juta, 3,2 juta, 3,6 juta, 3,8 juta. Nomor 186 dan 201. Ini pasti 2 pihak yang mempercayakan. Tidak ada hubungannya dengan kau. Tidak hanya 2 sisi. Minimal 8 pihak 10 pihak. Wanita saat ini sama sekali tidak sadar. Ayahnya adalah tangan yang menarik tali di belakang. Terima kasih nomor 176. 5,6 juta, Tan Giao. Setelah itu, barang lelang berikutnya lebih canggih dari yang sebelumnya. Harga panggilan di tempat meningkat dari hari ke hari. Kedipan mata. Jumlah uang yang diserahkan sudah mencapai miliaran. Hoang Lapduk tertawa senang.
Tapi dia benar-benar